Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi sama aku Cintara Aura, presenter Mugaru. Aku cuma mau ngingetin, pokoknya kalian harus banget pantengin channel YouTube Mugaru TV. Emangnya ada apa aja sih di kontennya Mugaru TV? Nih aku kasih tahu. Yang pertama, pastinya ada konten tentang apel pagi dong. Nah dari konten itu kita bisa mendapatkan edukasi dan inspirasi. Nah yang kedua nih, ono podcast Boso Jowo. Dadi rek awak dhewe iki iso ndelok siswa-siswi Mugaru podcast Atik Boso Jowo. Yang ketiga, ada podcast bahasa Inggris. Nah yang keempat nih, yang paling spesial, yaitu konten liputan. Jadi kita meliput nih ya, meliput kegiatan-kegiatan yang luar biasa banget. Mulai dari foto buku kenangan, olah, LDKS, jam panel, dan masih banyak lagi. Dan ngomong-ngomong tentang channel YouTube, hanya Mugaru TV nih yang paling aktif di dunia dan di akhirat. Ingat ya, di dunia dan di akhirat. Satu hari bisa 5 konten, dan itu setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Segera buka channel YouTube Mugaru TV, subscribe, like, share, and comment. Aku Cintara Aura, love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugaru lover semuanya, jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan di akhirat, insya Allah. Dan saya hari ini sudah ditemani sama Bu Ani. Ini Bu Ani sendiri ini ya, menyambut kedatangan para siswa. Ya ini sambil nunggu para siswa, ini saya akan berbincang-bincang dengan Bu Ani. Bu Ani bangun jam berapa tadi Bu? Bangunnya sebelum subuh. Sebelum subuh, ya. Kemudian tentunya masak Bu. Nggih. Oke. Berarti sudah sarapan ini Bu? Belum. Loh, kepiye iki urung sarapan iki ya? Yang jelas anak harus bawa bekal. Ya, jadi harus masak dulu, urusan nanti orang tua belakangan. Oh, ini. Iya, ini orang tua yang bijaksana ya begini ya. Yang penting anak-anaknya, putra-putranya itu ke sekolah bawa bekal. Orang tuanya mau makan mau enggak terserah. Ya. Oke, dan kita masih menunggu siswa-siswi ya yang datang ya. Nah, Bu Ani sudah berapa tahun mengajar di Mugaru? Insya Allah kurang lebih sekitar 20 tahun. 20 tahun guys, 20 tahun. Umurmu berapa? 13. Tuwek men. Oke. Wah, sudah 20 tahun. Wah, berarti kalau misalnya dulu itu pernah punya murid di Mugaru, muridnya sudah keluar dan anaknya kembali lagi ke Mugaru. Bener ya Bu Ani? Iya, banyak. Nah, banyak guys. Jadi sudah cucu. Bu Ani ini sudah cucu hitungannya ya. Ngajar cucunya. Oke, terima kasih, semangat Bu Ani. Wah, luar biasa ini, walaupun sendirian tapi tetap semangat ya. Dan kita akan mewawancarai beberapa siswa ya, karena ini temanya ini ganti-ganti tiap hari itu. Ganti-ganti apa temanya? Yes, pokoknya ganti-ganti, pokoknya yang penting ngobrol ya. Ngobrol untuk menemani Mugaru lover semuanya. Iya. Oke, dan ini saya perkenalkan, ini kameramennya ini ada siapa jenenge? Via. Wow, ada Via. Ini ada penonton bayarannya yang udah setia. Coba sini penonton bayaran. Ini selalu menonton ini kayaknya ya. Wah. Nah ini guys, 2 ini penonton bayarannya. Nah, oke. Sekarang kamu di sini. Nah, gini ya, Pak Nur di tengah ya. Yang paling cakep di tengah ya. Oke, sudah sarapan? Sudah. Sarapan apa? Nasi sama telur ceplok. Sama telur ceplok. Sayurnya? Gak ada. Oh, enggak ada. Wah. Kamu ini kuat sekali ya, makan telur ceplok gak ada lauk, gak ada anunya. Apa namanya sayurnya? Kamu udah sarapan? Sudah. Nah, gitu masuk ngini toh. Sarapan apa? Mie. Oh, sarapan mie. Oke. Makanan favorit? Belum tahu. Oh, belum tahu. Kamu makanan favorit apa? Belum tahu. Oh, belum tahu. Kamu kok sama nih? Ini kayak ini kakak beradik, ini kakaknya, ini adiknya, atau ini ayahnya, ini anaknya. Oke.
Oke, kamu yang paling jauh itu main kemana? Paling jauh Paling jauh pergi kemana? ke Jogja sih pernah. Ke Jogja. Yang di Jogja siapa? Mbah. Oh, Mbah. Oke, kamu yang paling jauh pergi kemana? Kediri. Oh, Kediri. Siapa yang di Kediri? Ayah. Ayah. Oke. Ini kamu seneng gak sih sekolah di Mugaru? Seneng. Kenapa? Gurunya asik. Gurunya asik. astaga. Gurunya asik. Wah, kalau kamu seneng gak sekolah di Mugaru? Seneng banget. Kenapa? Apa ya? Pertama gurunya asik-asik. Ya. Kedua fasilitasnya lengkap. Ya. Ketiga ekskulnya banyak. Ah. Kedua pas gurunya ngajar enak. Oke, luar biasa. Ini, oh ini jujur dari hati yang paling dalam ini ya. Kamu kelas 7 apa sih? Hah? Kamu kelas 7 apa? 7D. Kamu? A. Kamu kok bisa akrab? Gak tahu ya. Tiba-tiba. Oh tiba-tiba. Kamu kenalnya di Mugaru? Bagusan. Oh di Mugaru maksudnya itu. Iya. Wah, oke. Terima kasih ya, semangat ya. Ini penonton bayaran yang setia ini ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol lagi guys. Ini dengan siswa yang lain. Dan ini, oh ini Cafia, Caf, sini Caf. Iya. Nah ini kok bengong di sana ini. Jangan pura-pura nggak tahu Caf. Malah ngobrol sendiri. Di sini saya sudah memanggil Cafia. Nah ini Cafia ini salah satu siswi Mugaru yang sudah agak tua ya, kelas 8. Kalau yang kelas 7 ini kan masih muda, yang kelas 8 sudah agak tua, yang kelas 9 sudah tua ya. Oke, Caf, bagaimana kamu dulu kok bisa masuk ke Mugaru? Ceritanya agak lucu Pak, saya ini sebenarnya ditipu sebenarnya. Oh ditipu? Secara tidak langsung ditipu. Jadi ceritanya aku mau masuk ke Mugaru itu waktu itu ditawarin sama temanku ini mau masuk ke Mugaru. Dia tuh mau ikut program AICO, udah tes juga, udah lulus juga, tinggal dibayar. Nah akhirnya aku mau ikut juga, tapi karena karena sesuatu akhirnya aku ikut program Quranic Class. Nah habis itu karena udah tak bayar, terus pokoknya udah tes, udah dibayar semua, jadi akhirnya nanti pokoknya udah masuk ke Mugaru, tiba-tiba beberapa minggu sebelum kelulusan itu dia tiba-tiba bilang gini, aku mau ke Al-Falah aja deh gitu. Tiba-tiba gitu Pak, saya ditipu, saya sendiri nih di Mugaru nih. Tapi untung aja ada teman saya satu lagi, walaupun ikut program Quranic Class juga, ICO Class juga, tapi setidaknya saya punya kenalan gitu di sini. Jadi waktu program prafortasi itu saya masih ada temen ngobrol gitu Pak. Oke. Iya, ini temanmu ini benar-benar keterlaluan ya. Ngajak kamu malah dia malah nggak sekolah sini kan ya. Tetapi ini berkat temanmu kamu ini sekolah di Mugaru, Cap. Nah, kemudian, ini ke temanmu ya, nggak usah sebut nama ya. Nanti kamu sapa aja, hai, gitu aja ya. Barangkali melihat video ini, apakah temanmu itu sudah pernah bikin video seperti kamu di Mugaru ini, Cap? Saya nggak tahu ya Pak, soalnya saya belum pernah nyari di YouTube atau di mana gitu tentang sekolah Al-Falah. Saya juga bingung kan, Al-Falah itu kalau nggak salah di sini ada 2, jadi aku masih bingung dia sekolah di Al-Falah yang mana. Tapi kayaknya belum sih Pak. Belum ya? Belum, soalnya dari anaknya sendiri bukan anak yang mau ngobrol di depan gitu loh Pak, menurut saya. Oke, jadi kamu ini merasa tertipu tetapi beruntung juga loh Cap ya. Beruntung, jadi kamu itu disesatkan ke jalan yang benar. Iya, jadi ketika kamu sekolah di Mugaru ini kan banyak sekali aktivitasnya. Pagi-pagi belum apa-apa kita sudah ngobrol di sini. Coba kalau kamu sekolah di sekolah yang lain pasti belum seperti ini, Cap, gitu ya. Nah, kalau temanmu melihat, ya jangan sebut nama ya, pokoknya temanmu gitu aja ya. Kalau temanmu melihat video ini, kamu mau bilang apa?
Pertama-tama aku mau bilang terima kasih karena sudah menipu saya sehingga saya bisa di Mugaru ini. Tapi saya juga mau berterima kasih karena sudah mengajak saya sekolah di Mugaru. Saya akhirnya bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Dulu itu pokoknya saya acak adul banget Pak. Jadi saya berterima kasih kepada teman saya karena secara tidak langsung telah membuat diri saya menjadi seperti ini. Begitu Pak. Oke. Loh, kamu tadi bilang apa? Acak-adul? Acak-adul? Iya, acak-adul itu seperti apa? Kamu dulu itu seperti apa sih, Zaf? Apakah kamu ini memang sudah seneng ngomong-ngomong di depan kamera, atau anaknya heboh, atau gimana kamu dulu itu? Dulu saya sebenarnya kalau dibandingkan dengan teman sekelas saya itu merasa lebih punya kemampuan buat berbicara di depan. Cuman minusnya itu gugup banget. Gak pede banget, nervous banget kalau di depan. Jadi dulu tuh saya pokoknya waktu pertama kali presentasi di depan kelas itu saya pokoknya gemeteran banget gitu. Tapi sekarang karena udah sering dipaksa Pak Nur ngomong kayak gini, jadi saya udah terbiasa Pak, gitu Pak. Jadi ada perubahan positif yang kamu rasakan ketika kamu sudah masuk di Mugaru ya? Ada perubahan sebesar apa nih? Sepositif apa perubahanmu di Mugaru ini? Sepositif apa, mungkin kalau yang paling besar itu terlihat dari cara bukan cara mengungkapkan ya, apa ya, lebih ke saya mau mengungkapkan diri saya lebih pengen mengungkapkan diri saya sendiri. Karena dulu itu ya masih tertutup banget, kalau ngomong sama temen itu ya masih masih rada nervous juga, kayak ini kalau misalnya aku ngomong gini nanti dia gimana ya. Tapi kalau sekarang itu saya jadi Allah ya udah, nanti lihat aja dulu, kalau salah ya diperbaikin gitu. Jadi lebih nggak takut ngomong gitu. Terus yang kedua itu ya rasa nervous saya itu sedikit hilang. Dulu waktu awal-awal saya diajak Pak Nur presentasi ke sekolah lain itu kan karena emang belum terbiasa, akhirnya jadi ya kayak nervous banget. Aku di jalan di mobil itu lagi mikirin ini nanti aku gimana ya, waduh kalau misalnya aku lupa ini mau dijelasin apa ya gitu. Tapi ternyata akhirnya setelah beberapa kali diajak Pak Nur presentasi, ya udah kebiasaan aja gitu Pak. Dan saya di Mugaru ini jadi ngerasa belajarnya tuh lebih produktif lagi Pak. Soalnya ya PR-nya itu nggak banyak, jadi aku di rumah itu punya kesempatan belajar buat mempelajari pelajaran selanjutnya itu lebih banyak gitu Pak. Zaf, kamu ini sadar nggak sih kalau suaramu ini wungkul gitu ya? Kalau coba kamu sambil ngomong begini kan, sambil kamu dengarkan gitu ya, suaramu itu wungkul, radio banget gitu ya. Jadi ketika kita belajar radio announcer ini, Zaf, ini kayaknya kamu ini secara tidak sadar ini bisa tertata gitu loh ya. Warna suaramu juga berbeda gitu kan ya. Nah, coba nanti kamu sambil berbicara, sambil kamu dengarkan suaramu itu wungkul gitu loh Zaf ya, wungkul dan bagus gitu. Kamu tuh radio announcer banget. Beda sama Pak Nur, suara Pak Nur kan cempreng, no kan. Tapi kalau dibayar mahal ya bisa wungkul lah ya. Ya ini apa namanya itu, kameramennya sambil tertawa itu ya. Oke Zaf, harapanmu ke depan. Nah ini kan kamu kan udah masuk ke presenter ya. Nah, untuk tahun ini kamu ikut ekskul apa dan harapanmu itu seperti apa? Pertama-tama saya emang pengennya di presenter, jadi ya saya masuk presenter. Untuk harapan saya selanjutnya itu saya pengen ngikutin banyak lomba Pak, biar bisa dapat prestasi lebih banyak. Jadi nanti ya kalau ngomong di depan itu bisa lebih lancar lagi. Terus yang kedua itu juga biar nanti bisa jadi suatu prestasi, biar bisa ngelanjutin ke jenjang berikutnya. Terus yang kedua saya itu ikut ekskul nari Pak. Oh nari? Iya nari, soalnya gimana ya, aku itu pengen ikut ekstra nari karena kalau ngelihat anak-anak tari waktu tari tradisional tuh kayak saya beneran wow banget gitu loh Pak. Kayak apa ya, beneran mereka itu kalau nari kayak emang lagi ngerasukin jiwa, apa ya namanya? Menjiwai. Iya, menjiwai banget Pak. Jadi saya pengen ikut ekskul tari juga. Akhirnya itulah yang menciptakan saya mempunyai niat memasuki ekskul nari gitu Pak. Dan memang ini ya Zaf ya, walaupun kamu nanti ikut ekskul tari atau ekskul yang lain, tapi yang namanya public speaking ini sangat penting ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan begitu kan.
Jadi ketika nanti kamu jadi instruktur tari, public speakingmu bagus, mampu menghipnotis audiens misalnya gitu ya, itu kan juga menjadi nilai plus juga gitu kan. Apalagi kalau nanti kamu apa namanya itu menjadi pembicara tentang budaya Indonesia, tentang seni budaya di Indonesia, wah luar biasa itu ya. Apakah kamu punya cita-cita setinggi itu, Cak? Memperkenalkan budaya Indonesia di dunia internasional? Saya tuh akhir-akhir ini tertarik sama seni tarinya Indonesia, makanya saya itu akhirnya masuk ke ekskul tari. Dan juga saya akhir-akhir ini tuh tertarik sama kebaya, Pak. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak isu tentang kebaya yang dimodernisasi, tapi dengan cara yang gimana ya, yang nggak logis, yang ya modern tapi bukan dalam kayak tidak mengikuti sejarah kan. Kalau di kalau di dalam sejarah budaya kebaya itu diinspirasi juga dengan kayak budaya Cina, terus budaya Arab gitu. Tapi akhir ini tuh banyak kayak model kebaya Korea gitu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan sejarah Indonesia. Jadi saya tuh kayak pengen memperkenalkan budaya kebaya yang sesuai dengan sejarah juga gitu, Pak. Oke, Jaf. Jadi ini merupakan cita-cita yang sangat mulia ya, karena budaya kita ini kalau bukan kita yang melestarikan, kalau bukan kita yang apa namanya itu mencintai budaya kita, itu siapa lagi kan begitu kan. Nah, orang Indonesia ini ya, ini kan kadang-kadang terlena karena merasa budayanya itu ini budaya jadul, ini nggak bermutu, sampai akhirnya beberapa budaya di Indonesia ini diakui oleh negara yang lain. Ya benar ya, misalnya wayang itu kan pernah diakui oleh negara tetangga kita gitu kan, kemudian batik mau diambil juga, baru setelah itu Indonesia ini marah-marah begitu loh, tapi udah terlambat. Selama ini kemana aja gitu loh ya. Nah, kalau Pak Nur jadi, nah ini berandainya ya, kalau Pak Nur jadi Menteri Budaya dan apa namanya itu budaya, wis pokoknya Menteri Budaya lah gitu kan ya. Oh, budaya Indonesia tetap nomor 1 gitu kan, karena kebudayaan di Indonesia itu luar biasa. Mulai dari musiknya itu juga luar biasa. Musik koplo itu enak banget itu, Zap. Iya, dibandingkan dengan musiknya ngebreng dari negara lain itu masih kaya Indonesia. Makanya pesan ini ya, pesan kepada pemerintah atau calon-calon pemerintah gitu kan, ini supaya mencintai dan supaya melestarikan budaya asli Indonesia ini, sehingga budaya Indonesia ini tidak diambil oleh negara lain. Kayaknya cukup sampai di sini dulu, Caf, ini Caf, siaran kita ini ya. Dan ini teman-teman kita sudah sangat antusias untuk mengikuti pelajaran ini ya. Dan sebentar lagi kita akan apel pagi. Tapi jangan lupa semuanya, kita akan jumpa lagi besok Senin ya, pada waktu dan gelombang yang sama, tetap di Mugaru TV. Sampai akhirnya saya Pak Nur dan saya Chavia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.